Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama TS Channel Tuti Suryati. Kali ini saya akan membahas tentang masih soal-soal PAS, yaitu penilaian akhir semester, yang dimana hari ini lagi atau bulan-bulan ini lagi sibuknya PAS ya. Dan sebelumnya saya akan menyapa kalian, apa kabar semuanya, para pengunjung dan yang mendukung channel saya banyak ucapkan terima kasih, dan saya hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada teman yang udah subscribe, like, komen ya, dan share juga. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu terus datang berkunjung ke channel saya ini. Hari ini saya akan menyampaikan atau membahas lagi tentang soal-soal penilaian akhir semester, yaitu materi fikih ya, yaitu fikih di kelas 11. Dan sebelumnya saya udah bahas tentang soal-soal materi Quran hadis dari kelas 10, 11, dan 12 ya. Silahkan simak video-video sebelumnya yang udah saya buat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong ya di subscribe, karena channel saya ini tidak akan berkembang tanpa dari dukungan teman-teman ya. Jadi tolong subscribe, like, dan komen juga. Oke, kita langsung aja ke pembahasan materi fikih, yaitu penilaian akhir semester. Yuk kita simak, semoga ada manfaatnya baik untuk saya sendiri dan untuk kita semua, dan semoga jadi amal ibadah kita dalam hal menuntut ilmu ya, terutama ilmu-ilmu agama, karena Allah sangat mewajibkan kita untuk menuntut ilmu ya, sebagaimana hadis Rasulullah, utubul ilma faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Selamat menyimak, yuk. Nomor 1, arti fikih secara bahasa adalah B. Memahami. Nomor 2, sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya disebut B. Hukum susila. Berikutnya adalah nomor 3. Ibadah mahdo adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat, dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya adalah mencari ilmu. Nomor 4, ilmu fikih membahas permasalahan ukubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta sanksi-sanksinya, yaitu pembunuhan. Nomor 5, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas, yaitu lafaz nas dari segi cakupan maknanya. Nomor 6, objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Nomor 7, objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf, nilai-nilai hukum. Nomor 8, yang tidak termasuk sumber hukum Islam yang muktalafi adalah qiyas. Nomor 9, contoh berikut yang termasuk dari maslahah mursalah adalah B. Mencetak Al-Quran. Kemanfaatan ya. Nomor 10, menurut Imam Syafi'i bahwa bermain kartu tanpa taruhan hukumnya boleh. Sumber hukum yang dipakai adalah istishab. Nomor 11, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama disebut urf sahih B. Nomor 12, yang tidak termasuk sumber hukum Islam yang muktalafih, yang tidak disepakati ya,
yaitu A. Kias. 13. Contoh berikut yang termasuk dari maslahah mursalah adalah D. Mencetak Al-Quran. Nomor 14. Hukum umroh sama dengan hukum haji, yaitu wajib, karena disebut bersamaan dalam satu ayat. Pengambilan hukum seperti ini disebut dalalatul iktiran. B. Nomor 15. Secara bahasa, ijma berarti A. Sepakat atau konsensus ulama. Nomor 16. Hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apakah dalam masalah wajib daman atau ganti rugi, ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan, dan diwakafkan. Hal ini merupakan contoh kias B. Syabah ya. Nomor 17. Imam mazhab yang menjadikan sadju zariyah sebagai sumber hukum adalah C. Ahmad bin Hanbal. 18. Segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan adalah A. Urf. 19. Menurut Imam Syafi'i bahwa bermain kartu tanpa taruhan hukumnya boleh. Sumber hukum yang dipakai adalah A. Istishab. Nomor 20. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama disebut B. Urf sahih. Menurut ulama Hanafi bahwa jual beli tanpa menggunakan akad diperbolehkan. Sandaran hukum yang digunakan adalah E. Maslahah al-mursalah. 22. Menjadikan hukumnya telah tetap pada masa lampau, terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya, yaitu B. Istishab. 23. Burung buas meskipun haram dagingnya, namun air liurnya yang berasal dari dagingnya tidak bercampur dengan air sisa minumannya, karena ia minum dengan paruh dan paruh itu adalah sebagian tulang yang suci. Karena itu air sisa minumannya tetap suci. Berbeda dengan binatang buas yang minum dengan lidahnya sehingga air liurnya bercampur dengan air sisa minumannya, karena itu ia najis. Hal ini salah satu contoh aplikasi sumber hukum muktalaf, yaitu B. Istihsan. 24. Seorang melaksanakan sholat zuhur. Dia ketika di tengah-tengah melaksanakan sholat ragu akan jumlah rakaat sholatnya, dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang dia yakini adalah 2 rakaat. Dalam hal ini dia menggunakan sumber hukum Islam yang muktalaf, yaitu istishab. 25. Tradisi memberi hadiah berupa bingkisan ketika seorang lelaki atau laki-laki melamar wanita pujaan hatinya adalah salah satu contoh. Yang betul adalah D. Urf sahih. 26. Pendapat yang mengharamkan merokok didasarkan pada adanya kemadorotan jika dilakukan terus-menerus baik bagi pelaku maupun orang lain. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang muktalaf, yaitu istishab. 27. Berikut ini pernyataan yang merupakan contoh dari pekerjaan yang menggunakan sumber hukum maslahah mursalah adalah B. Mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk satu mushaf. 28. Berikut ini pernyataan yang merupakan contoh dari pekerjaan yang menggunakan sumber hukum urf sahih adalah A. Perkumpulan Jamiyah Banzari Grup Sholawat. Nomor 29. Pendapat yang membolehkan orang yang sedang haid membaca Al-Quran didasarkan bahwa orang haid berbeda dengan orang junub. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang muktalaf, yaitu istishhan.
Berikutnya adalah nomor 30. Pendapat yang mengharamkan berpacaran didasarkan pada ayatnya kemadorotan jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan melakukan zina. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu Sa'jud Jariyah. 31. Tradisi memberi hadiah kepada hakim, jaksa, dan saksi dalam proses pengadilan adalah salah satu contoh dari urf fasid. 32. Seorang berwudu, dia ketika akan melaksanakan sholat ragu akan apakah dia sudah berwudu atau belum, maka yang dia yakini adalah sudah berwudu. Dalam hal ini dia menggunakan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu istishab. 33. Dalam pendataan penduduk, seorang diwajibkan memiliki EKTP. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan identitas diri seseorang warga negara yang digunakan untuk melakukan penipuan. Dasar hukum Islam yang digunakan adalah maslahah mursalah. 34. Ibadah puasa diwajibkan kepada umat-umat yang lalu sebelum Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hal ini merupakan salah satu contoh dari urf sahih. 35. Sekumpulan aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dengan tujuan mengatur persoalan-persoalan yang terjadi pada manusia baik di dunia maupun di akhirat adalah pengertian dari hukum syara. 36. Yang disebut hakim dalam usul fikih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 37. Fungsi dari al-hakim adalah yang betul menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. 38. Tuntutan syari, seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf merupakan pengertian dari mahkum fi. 39. Al-hukmu dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan wadhi. 40. Segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada dan tiadanya hukum disebut sebab. Demikianlah pembahasan soal fikih, soal-soal PAS fikih. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk semuanya. Semoga menjadi amal ibadah dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa untuk mohon like, subscribe-nya dan komennya ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang, dan tanpa ada kalian maka channel ini tidak akan berkembang. Assalamualaikum.